Selamat datang di pembelajaran ECDIS Binasena. Di Binasena, pembelajaran ECDIS menggunakan ECDIS tipe 4000. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana tampilan dari perangkat ECDIS tipe 4000. Nah, yang sekarang yang ada di layar di sini adalah tampilan ECDIS tipe 4000. Ya, di sini Bapak bisa lihat atau saudara bisa lihat bahwa ini adalah display peta yang aktif atau peta di mana kapal kita ini berada. Nah, dalam proses memanage peta ini nanti kita akan dibantu dengan tombol-tombol bantu yang ada di sebelah kanan. Ya, kanan atas sampai kanan bawah ini yaitu tombol-tombol bantu. Sedangkan paling kanan ini adalah tampilan tambahan serta menu-menu tambahan yang ada di perangkat ECDIS tipe 4000. Termasuk di sini nanti alat-alat yang tersambung dengan perangkat ECDIS. Nah, untuk pertama kali yaitu kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi menu-menu atau fungsi tombol-tombol yang ada di sebelah kanan atas di sini untuk membantu dari menggunakan perangkat display ECDIS ini. Nah, untuk tampilan tambahan ini bisa kita minimize. Ya, di sini sudah ada tombol untuk meminimize atau show, hide, right sidebar. Ini untuk meminimalkan dari tampilan yang sebelah kanan. Nah, pada saat kita gunakan peta atau chart di sini, kita akan dibantu yang pertama adalah tombol move shifts, tombol ahead. Ya, fungsi tombol ahead ini berfungsi apabila kita misalnya nggak tahu kemungkinan menggeser peta atau tampilan peta ke tempat yang lain, atau ternyata peta yang aktif itu tidak menampilkan di mana letak posisi kapal kita. Nah, fungsi tombol ahead di sini itu untuk mengembalikan ke tempat semula di mana posisi kapal kita. Jadi ditampilkan kembali di mana posisi kapal kita. Ya, ini di merek yang lain biasanya disimbolkan dengan simbol kapal, ya, simbol kapal dari atas atau simbol kapal dari samping. Ya, ketika kita pencet tombol ini, secara otomatis posisi kapal kita itu akan ditampilkan di dalam layar ECDIS kembali. Jadi diperlihatkan kembali posisi kapal kita. Ya. Terus yang kedua yaitu tombol move shifts. Ini di merek yang lain biasanya dikenal dengan istilah tombol center atau off center. Ya. Ini fungsinya untuk apa? Nggak tahu, kemungkinan kalau kita lihat menggunakan tampilan visual seperti ini, kita lihat bahwa haluan itu lebih luas dibandingkan dengan buritan. Atau kapal berada di pinggir. Bagaimana kalau kita ingin posisi kapal ini kita taruh di tengah, ini yaitu kita menggunakan fungsi move shifts. Jadi kalau kita tekan tombol move shifts, kita taruh mouse di mana sesuai dengan keinginan kita klik di situ, secara otomatis pada tampilan layar ECDIS peta kita atau posisi kapal kita akan ditaruh di tempat yang sesuai yang kita inginkan. Karena nggak tahu kemungkinan kadang-kadang kita inginkan bahwa haluan lebih luas, atau misalnya buritan pengen ditampilkan lebih luas, atau juga starboard atau port side, misalnya sebelah kiri atau sebelah kanan kita ingin tampilkan lebih luas sesuai dengan daerah berbahaya menurut kita, ya, atau daerah yang perlu diamati yang lebih luas. Ini bisa Bapak set sendiri. Jadi ini mau ditaruh di mana. Terus tombol bantu yang berikutnya ini adalah tombol note up. Tampilan ECDIS ini tampilan standarnya adalah note up seperti peta biasa. Ya, dengan tampilan note up ini mungkin kita bisa samakan dengan peta biasa atau peta kertas, tetapi kadangkala ketika heading kita itu mengarah ke haluan tertentu, mungkin kita melihatnya nggak nyaman. Ya, karena kita melihatnya harus miring. Nah, di sini bisa Bapak rubah dari tampilan note up menjadi tampilan head up. Kalau kita gunakan tampilan head up, secara otomatis heading itu akan diarahkan ke atas. Ya, ini heading akan diarahkan ke atas.
sesuai dengan yang kita inginkan. Heading akan lurus ke atas terus. Nah, selain itu juga ada tampilan yang lain, yaitu tampilan course up. Nah, tampilan ini kita gunakan atau digunakan apabila rute sudah kita buat supaya tampilan yang ada di heading, atau koreksi tampilan yang ada di atas itu sesuai dengan heading, sedangkan kita ingin melihat jatuh kiri apa jatuh kanannya, bahwa bisa rubah dari tampilan head up atau not up menjadi tampilan course up. Maka yang di atas di sini sesuai dengan heading yang realnya itu kemana, nah, ya sesuai dengan waypointnya itu kemana. Terus tampilan berikutnya ini adalah tampilan ya zoom. Ini saya kira nggak asing lagi, ini sama di menu yang lain biasanya juga diistilahkan dengan zoom out atau zoom in. Ini untuk memperbesar atau memperkecil sesuai dengan keinginan kita atau user atau pemakai. Kita inginkan tampilannya ya sesuai dengan keinginan kita. Oh ya, tadi terlambat belum kita jelaskan yaitu true motion atau relative motion. Jadi di sini ada menu yaitu true motion atau relative motion. True itu maksudnya bahwa kapal kita real jalan, ya. Gerakan sejati, maksudnya gerakan sejati ini apabila memang kapal kita bergerak ya kehaluan, secara otomatis di dalam tampilan ECDIS ini akan kita lihat bahwa kapal kita itu bergerak ya. Jadi petanya diam, tetapi kapal kita yang jalan. Nah, ini pun bisa kita cek apabila kita inginkan tampilan menjadi tampilan relative motion, ini secara otomatis akan terbalik. Jadi kapal kita diem di posisi ya sesuai dengan yang kita inginkan, sedangkan petanya yang jalan. Ini untuk mempermudah kita. Jadi di sini bisa Bapak gunakan tampilan true motion atau gerakan sejati, atau kita gunakan tampilan relative motion atau gerakan semu. Kalau kita gunakan gerakan semu berarti nanti mapnya itu yang jalan, kapal tetap diam di tempat. Tetapi kalau kita gunakan tampilan true motion, ini petanya diam, kapal kita yang jalan ke depan. Ini ada di kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya nanti mungkin ada kelebihan dari tampilan true motion, tetapi nggak tertutup kemungkinan ada juga kekurangan dari tampilan true motion. Terus tampilan berikutnya ya, menu berikutnya ini adalah 1:1. Yang original skala ini untuk mengembalikan skala seperti skala peta normal. Jadi Bapak bisa balikkan tampilan itu sesuai dengan skala peta kertas. Ini Bapak bisa gunakan tampilan atau kita dibantu dengan menu 1:1, sehingga ini nanti yang ditampilkan seperti peta kertas ya, atau skalanya sesuaikan dengan skala peta kertas. Menu berikutnya yaitu menu info. Kalau di sini menu info difungsikan untuk ya melihat indikator atau mungkin mencari informasi mengenai simbol-simbol yang ada di layar ECDIS di sini. Jadi kalau kita ingin melihat ini buoy apa, ini indikator mengenai apa, atau simbol apa, kita bisa manfaatkan menu info. Jadi apabila ada tanda-tanda yang mungkin kita nggak tahu, ini silahkan bisa manfaatkan menu info. Nah, nanti secara otomatis kita akan dikasih tahu nama buoy-nya, cerlangnya, warnanya, lintang bujurnya, semuanya ada di situ. Nah, semuanya tanda. Misalnya kalau kita nggak tahu mengenai tanda-tanda yang ada di layar di sini, bisa tanyakan langsung. Ini seperti helix ya. Apa yang Bapak nggak paham, silahkan ditanyakan ke perangkat ECDIS ini. Apa maksudnya simbol itu? Oke. Jadi kita bisa set langsung, bisa kita tahu langsung menggunakan info. Nah, menu yang lainnya yaitu ini adalah menu man overboard. Apabila kru kita jatuh ke laut, ya ini bisa untuk memberi tanda di dalam perangkat ECDIS bahwa kru kita jatuh ke laut, kita bisa manfaatkan menu MOB atau man overboard.
Ya. Bagaimana mengaktifkan? Kita tinggal mencet tombolnya secara otomatis. Kalau kita pencet tombolnya, di situ kita akan dituntun ke posisi di mana main overboard di sini, baringannya berapa, jaraknya berapa. Nggak tertutup kemungkinan misalnya kejadiannya itu terlambat atau pemberitahuan keanjungan itu terlambat, sudah 10 menit yang lalu bahwa kru kita jatuh ke laut, atau misalnya sudah ya 20 menit yang lalu kita jatuh ke laut. Ya, di sini kita bisa set mengenai time-nya. Jadi kalau memang kejadiannya itu mungkin 10 menit yang lalu, ya kita bisa langsung set jam berapa itu kejadian. Secara otomatis kalau kita set ya time yang ada di sini, ya kita akan dikasih tahu letak ya posisi kapal kita pada jam tersebut ya. Jadi nanti bisa Bapak cek di situ. Nanti akan dituntun baringannya berapa, jaraknya berapa. Nah, nggak tertutup kemungkinan juga apabila kita menerima informasi bahwa ada kru jatuh ke laut, kita ingin memberi tanda pada posisi tersebut. Nah, ini bisa ada menu namanya menu sets. Ya, misalnya kita terima navtag bahwa ada kru jatuh ke laut di lintang sekian, bujur sekian. Kita berusaha ikut membantu, kita bisa set posisinya, ya posisi kru tersebut jatuh ke laut. Nah, secara otomatis nanti akan diberitahu baringannya ke posisi tersebut serta jarak ke posisi tersebut itu berapa. Kita tinggal ngikutin aja. Yaitu menu dari main overboard yang ada di sebelah kan. Terus di sini ada menu namanya quick distance tool, itu untuk mengukur jarak dari beberapa titik atau beberapa tanda. Misalnya kalau kita pengen ya dari titik tertentu kita mengukur ke titik tertentu, baik satu titik maupun banyak titik, ini bisa menggunakan quick distance. Kalau dulu kita menggunakan jangka untuk mengukur jarak ke kertas. Ya, di sini kita bisa menggunakan quick distance. Nah, kita bisa lihat berapa ya baringannya dan berapa distance jaraknya serta total distance-nya berapa. Nanti secara otomatis kalau kita gunakan quick distance, secara otomatis kita bisa cek di situ baringannya berapa, jaraknya berapa, dan total distance atau total jaraknya itu berapa. Terus menu terakhir untuk tampilan tombol-tombol yang di sebelah kanan ini adalah radar screen atau show radar. Di sini ada overlay dari tampilan radar. Apabila perangkat ECDIS kita itu sudah terkoneksi dengan radar, kita ingin supaya tampilan radar ini juga nampil di perangkat ECDIS. Ini Bapak bisa aktifkan namanya ya radar. Nah, di sini secara otomatis kalau kita aktifkan visual radar, maka apa yang dilihat di radar itu langsung dipindahkan ke perangkat ECDIS di sini. Ini bersifat sementara. Jadi ketika kita pencet ya, tampilan radar itu nampil, tetapi ketika kita lepas tampilan radar itu hilang ya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tadi kita telah bahas masalah tombol-tombol yang ada di sebelah kanan. Kalau kita lihat mulai dari tombol head sampai tombol show radar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai keterangan-keterangan yang ada di sebelah kanan dari tampilan ECDIS. Nah, kita aktifkan dulu jadi keterangannya. Nah, keterangan yang ada di sebelah kanan ini keterangan-keterangan yang mungkin nanti kita bisa tambahkan atau mungkin kita perlukan pada saat kita pengoperasian dari perangkat ECDIS. Yang pertama di sini adalah ini ada tombol menu ECDIS sama menu AMS ya. Ini fungsinya untuk merubah tampilan display. Kalau kita ingin tampilan displaynya adalah tampilan ECDIS, bisa kita pilih menu ECDIS. Tetapi kalau kita ingin tampilan adalah tampilan alarm monitoring system, ini bisa kita klik yaitu tampilan alarm monitoring system. Ini berisi dengan yaitu alarm-alarm yang nampil atau yang aktif pada saat kita operasikan perangkat ECDIS di sini. Sebagai contoh di sini bahwa CPA TCPA ya. Terus bunyinya kapan, prioritasnya apa, terus statusnya itu sudah dijawab atau direspon oleh perwira jaga atau belum ya. Jadi langsung ditampilkan di sini.
Nah, terus tampilan yang di bawahnya ini adalah tampilan dari perangkat yang tersambung dengan perangkat ECDIS kita. Jadi di sini kalau memang ECDIS kita itu tersambung dengan dua radar, nanti secara otomatis di bawahnya di sini ada TX1 dan TX2. Ini fungsinya untuk menampilkan atau ya membuat layer tampilan radar ke dalam perangkat ECDIS. Dan apabila ternyata ECDIS kita terkoneksi dengan dua radar, nanti untuk menampilkan di sini ya radar mana yang mau ditampilkan silahkan Bapak set sendiri. Nah, kalau kita gunakan tampilan radar show radar di sini, ini tampilan radar akan aktif ketika kita pencet. Bisa nggak tampilan radar itu non-stop atau dengan kata lain nyala terus-menerus di dalam tampilan ECDIS di sini. Nah, kalau kita inginkan supaya tampilan itu nyala terus-menerus, kita bisa aktifkan namanya menu display radar overlay atau di sini disingkat overlay aja. Jadi kalau kita klik overlay secara otomatis ya, tampilan radar akan dipindahkan ke perangkat ECDIS ini terus-menerus. Ya, sampai tampilan overlay ini Bapak matiin. Jadi kita bisa cek nih ya kapal-kapal yang di sekitar kapal kita yang bisa kita lihat di radar ya, itu bisa kita lihat juga di perangkat ECDIS. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa kapal yang memang ya di dekat kita yang bisa ditangkap oleh radar. Nah, apabila kita juga inginkan tampilan ARPA, ini bisa Bapak cek bahwa perangkat ECDIS ini juga bisa menampilkan fungsi ARPA. Kalau kita mau ngecek bahwa fungsi ARPA-nya, ya silahkan Bapak aktifkan ARPA-nya. Nah, secara otomatis target-target yang sudah diakuisisi di ARPA itu langsung ditampilkan di sini. Kalau Bapak ingin melihat datanya, menu mouse itu pindahkan ke menu view, baru kita taruh mouse ke target yang ingin kita lihat, baru kita klik sebelah kiri. Ini secara otomatis nanti akan ditampilkan ya keterangan dari ARPA ya yang dilihat oleh ARPA kita lah kan gitu. Nah, terus untuk apabila kita inginkan juga tampilan AIS di sini selain ARPA juga ECDIS ini apabila tersambung dengan AIS, Bapak bisa aktifkan menu AIS-nya sehingga apabila menu AIS-nya ini ya aktif secara otomatis di sini Bapak bisa lihat kapal-kapal kita ya yang terdekat dengan kapal kita atau target-target yang menyalakan AIS yang terdekat dengan kapal kita itu bisa kita lihat di sini. Sebagai contoh di sini ada kapal Maharani, kapal Ayesa, Alamanda, Sinar Bintan, Serayu 1, NT Perkasa atau Edumaru. Ini adalah kapal-kapal yang dilihat oleh kapal kita, termasuk kapal-kapal yang lagi sandar yang memang mereka menyalakan AIS. Nah, secara otomatis bisa lihat di sini ada kapal-kapal. Ya. Nah, untuk melihat datanya, misalnya Pak, saya ingin lihat datanya dari kapal tersebut. Ini tampilan kondisi ketampilan view, baru kita klik sebelah kiri. Ini secara otomatis ya target-target itu akan nampil ya. Target-target yang dilihat oleh AIS itu juga akan nampil di situ. Ya, apabila kita ingin ya mensinkronisasikan atau melihat data AIS juga nampil di perangkat ECDIS. Terus yang di bawahnya di sini ini adalah apabila kita memiliki dua ECDIS itu mungkin kita bisa switch visualnya atau tampilannya dari tampilan master station menjadi tampilan slave atau kebalikannya. Tetapi kalau memang ECDIS kita di kapal cuma satu dan tidak tersambung antara ECDIS 1 dengan ECDIS 2, maka tampilan ini hanya bisa menampilkan tampilan satu aja. Terus yang di bawahnya, ini tampilan yang di bawah ini adalah alarm-alarm yang bunyi. Jadi di sini alarm itu ada dua. Kalau kita lihat alarm yang wajib direspon itu ada di atas, dan alarm yang bersifat peringatan itu ada di bawah. Alarm yang wajib direspon ini biasanya berhubungan dengan bahaya yang ada di kapal kita. Ya, contoh, apabila kita CPA dengan kapal lain atau kapal kita mungkin posisinya error, GPS-nya error yang sehingga membahayakan bagi kapal kita. Ya, ini alarmnya ada di atas dan biasanya diikuti dengan bunyi. Ya. Tetapi kalau alarm yang bersifat peringatan,
ya. Misal sebagai contoh di sini petanya ngezoomnya terlalu besar sehingga ini di sini petanya bahaya kalau kita pakai, atau dangerous, skala yang berbahaya, ya di sini langsung ditampilkan di sini. Ini mengenai bahaya atau informasi-informasi tambahan. Atau mungkin kapal kita melewati daerah-daerah tertentu, masuk daerah-daerah pelabuhan tertentu, itu informasinya ada di peringatan di sini. Tetapi yang bersifat bahaya itu adanya di atas di sini. Kapal misalnya mau nabrak pulau, nabrak bui atau yang lainnya, alarmnya ada di sini dan diikuti dengan bunyi. Ya, jadi untuk mematikan bisa diklik di sini. Misalnya kalau kita ingin matiin alarm-alarmnya bisa diklik di sini, atau di tombol ECDIS itu ada tombol namanya tombol alarm, atau di merek yang lain biasanya dikenal dengan istilah alarm stop. Terus tampilan di bawahnya yaitu di sini adalah tampilan jam, posisi. Di merek yang lain biasanya juga ditaruh di sebelah kanan atau ditaruh di atas. Ini bisa kita manage sendiri, maksudnya tampilan ini bisa kita ya geser sesuai dengan keinginan kita. Ya misalnya kalau posisi saya mau taruh di atas pun sebetulnya juga bisa. Ya. Terus yang di bawahnya di sini ini adalah data-data target yang masuk ke perangkat ini. Jadi di sini bahwa cost of ground, speed of ground ngambilnya dari GPS, heading ngambilnya dari magnetic, speed track water ngambilnya dari log speed. Ini mengenai keterangan dari tampilan ya ada di sebelah kanan. Terus tampilan di bawahnya di sini ini adalah peta yang lagi aktif atau peta yang kita pakai. Itu nomor petanya bisa Bapak lihat di sini. Termasuk di sini skalanya yang mau kita pengen, dan untuk keperluan yang lain. Ya, misalnya skala ini juga bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Ya, termasuk di sini manual correctionnya tolong ditampilkan apa enggak, bisa Bapak set di situ atau kita cek di situ. Terus yang di bawah di sini ada kolom kosong. Ini kolom kosong ini kolom yang bisa kita set tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kalau kita ingin bahwa kolom kosong ini berisi mengenai settingan radar, ini bisa Bapak set atau Bapak cek mengenai settingan radar. Atau misalnya kita ingin ya nampilkan yaitu mengenai berita AIS ya. Karena perangkat ECDIS ini sebetulnya juga bisa koneksi dengan AIS, sehingga apabila AIS menerima berita dari kapal lain dalam bentuk kiriman individual maupun kiriman yang bersifat umum, ini bisa Bapak cek di situ. Yang ngirim siapa, tujuannya kepada apa, tipe jenis beritanya apa, terus beritanya nanti akan ditampilkan di sini. Termasuk di sini juga ada fasilitas EPL, karena perangkat ECDIS itu sudah ada menu untuk mengaktifkan EPL sama VRM. Ada dua. Bisa diklik di layarnya atau Bapak langsung aktifkan dari tombol keyboard. Ya, keyboardnya itu sudah disiapkan yaitu untuk menu EPL. Tetapi kalau kita mau aktifkan langsung di layar, ya silahkan diklik. Ini secara otomatis nantinya di perangkat ECDIS kita ini sudah ada yang namanya EPL. Untuk memutar, ini bisa kita geser angka-angkanya yang ada di sini. Ya. Atau di keyboardnya itu silahkan diputar. Ini juga di keyboardnya juga sudah disiapkan untuk tombol putar untuk EPL. Termasuk di sini juga ada VRM atau variable ring marker. Ini untuk merubah besarannya pun bisa kita geser ya menggunakan nilai yang ada di sini. Atau di keyboard radar koreksi keyboard ECDIS itu sudah disiapkan yaitu untuk tombol putar VRM. Silakan Bapak aktifkan ya. Itu. Terus VRM serta EPL ini ada dua. Kalau memang kita ingin aktifkan dua-duanya ya silahkan Bapak aktifkan. Ini sebetulnya prinsipnya sama dengan EPL dan VRM yang ada di radar ya. Ini bisa Bapak set sendiri besarannya. Nah, ini pun juga bisa dipindahkan sebagai contoh. Misalnya kalau kita ingin ngambil baringan dari suatu target ke kita atau baringan terbalik ya menggunakan EPL atau VRM, ini biasanya kita gunakan untuk menentukan posisi juga ya. Ini silahkan Bapak set EPL atau VRM-nya. Yang jelas lingkaran sama garis EPL-nya itu ke target yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Habis itu baru kita pindahkan menggunakan offset ya. Ketika kita pindahkan offset secara otomatis nanti itu menjadi balingan terbalik.
Yang tadinya dari kapal kita ke target tersebut, sekarang dibalik dari target ke kapal kita. Nah, untuk mematikan ini bisa langsung Bapak klik di sini. Nah, fungsi-fungsi yang lain silahkan Bapak sesuaikan dengan keinginan Bapak. Ya, apabila misalnya kita ingin ya menentukan posisi duga, GPS kita mengalami error dan kita ingin menentukan posisi duga, ini sudah ada fasilitas yang namanya manual fix position. Yaitu kemungkinan misalnya ternyata kapal kita itu mengalami error posisi. Nah, kita lihat di radar ternyata baringan di radar ke target tersebut itu baringannya ya sekian, jarak sekian misalnya. Ini kita inginkan ya, kita mengambil baringan dari satu pulau atau mungkin satu ini. Ini bisa kita masukkan di sini, baringannya berapa, jaraknya berapa. Atau misalnya aja ya, ini kita dapatkan ternyata pada saat kita menggunakan radar, ya, kita gunakan radar, ternyata tanjung tersebut atau mungkin bui tersebut baringannya sekian, jaraknya sekian. Ya, kita bisa masukkan ya di baringan di sini. Ya. Nah, setelah kita masukkan baringan dan jarak, ini tinggal pilih tadi ya. Baringan nomor 1 yang kita pilih, kita move aja. Nah, secara otomatis setelah kita move, ini kita akan dikasih tahu di mana letak posisi kapal kita apabila kita tentukan menggunakan baringan target. Ya, bisa Bapak lihat di sini posisi kapal oleh GPS letaknya di sini dan estimate position menggunakan baringan radar itu ada di sini. Ini biasanya kalau GPS kita mengalami error ya atau mungkin jadi kendala pada GPS kita ingin menentukan posisi duga, atau biasanya di kapal itu per jamnya kita harus menentukan posisi duga ya, daripada kita repot-repot menggunakan baringan radar yang tidak bisa kita lihat posisi duganya di ini. Ini ID sudah disiapkan, yaitu fungsi untuk menentukan posisi per jamnya menggunakan posisi duga. Nah, apabila kita sudah ya setuju dengan penempatan posisi di sini, gini kita bisa accept position. Nah, setelah kita accept position, secara otomatis pada tampilan ya radar di situ nanti akan dikasih tahu di mana posisi duga menurut estimate position. Kalau kita lihat di sini udah dikasih tahu bahwa menurut differential GPS berada di sini, sedangkan menurut estimate position, nah itu ada di sini. Dan itu tadi sudah ketahuan errornya berapa. Ya, itu apabila kita gunakan ya fungsi yang ada di sebelah kanan. Nah, ini fungsinya sebetulnya banyak, termasuk rute data. Kalau memang kita sudah menjalankan rute, ya di sini rute yang aktif itu nama rutenya apa, cross track distance-nya berapa, sekarang menuju waypoint berapa, baringan ke waypoint tersebut berapa, semuanya ada di sini. Termasuk schedule-nya nyampe di tempat nanti jam berapa, TE-nya berapa. Ini juga sudah langsung ditampilkan di sini. Ini bisa ditampilkan apabila rute sudah aktif atau monitoring rute sudah kita jalankan. Ya, ini ada beberapa menu yang lain, termasuk ini juga ada trial, ya, terus ada sensor, data status. Ya, apabila kita menggunakan GPS, fix UTC-nya di GPS berapa, semuanya ada di situ. Termasuk di sini target-targetnya. Kalau memang ada target ingin kita akuisisi secara manual, ini pun juga bisa kita masukkan di sini atau kita akuisisi dari sini. Ya. Terus yang lainnya lagi bisa Bapak lihat ya di bawah. Di sini ada standar display. Jadi kalau kita pengen tampilan ini tampilan standar dari perangkat ECDIS itu kayak apa sih? Kita bisa aktifkan standar display. Nah, ini standar display. Jadi kalau kita menggunakan tampilan standar display, maka kedalaman-kedalaman ini enggak ada. Ya, yang ada hanya bahwa di sini ada bui, kapal posisinya di sini, ada tanda-tanda rakon dan yang lainnya, tapi mengenai kedalaman enggak. Nah, ini kalau kita aktifkan sesuai dengan keinginan kita atau default atau mungkin di
dikonfigurasi oleh si user sendiri, ini standar diffuse bisa kita matikan. Dan di sini juga ada event, apabila ada suatu kejadian supaya Ekdis ini merekam, ya, mulai dari jam kejadian, posisi tempat kejadian, posisi kejadian, ini kita bisa aktifkan event. Kalau kita aktifkan event, secara otomatis nanti di record atau di logbook ini nanti akan tercatat eventnya pada jam sekian. Nah, ini pada jam tersebut Bapak menggunakan event apa? Nah, di sini bisa dicek sendiri atau Bapak bisa pilih sendiri. Termasuk kalau ingin diedit mengenai event tersebut, di sini juga sudah ada fasilitas editing. Nah, terus indikator yang berikutnya paling bawah ini yaitu ini sebetulnya vektor. Jadi kalau kita lihat pada tampilan Ekdis kita ini ada vektor. Panjang vektornya di sini ini ya, ini maksudnya adalah vektor gerakan kapal kita dalam sekian menit dan arahnya kemana. Nah, sebagai contoh di sini bahwa 7 menit kapal kita nyampe di sini. Ini sesuai dengan vektor yang ada di sini. Vektor ini bisa Bapak set sendiri, mulai dari fix vektornya enggak bergerak, ya, atau di sini kita inginkan melihat per menit atau ingin melihat gerakan kapal kita dalam 10 menit itu nyampe di mana, bisa dilihat di dalam vektor di sini. Ya, itu adalah keterangan-keterangan tambahan pada menu yang ada di sebelah kanan layar Ekdis tipe 4000 dari Transas. Terima kasih.